Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang semua. Ya, hari ini saya akan menjelaskan tentang perkembangan moral remaja pada dasawarsa sekarang ini. Perkembangan remaja, kita lihat dulu fenomenanya. Tidak dipungkiri bahwa kecenderungan masyarakat modern saat ini adalah ketidakmampuan atau ketidakberdayaan untuk membedakan mana yang menjadi kepentingan pribadi dan mana yang menjadi kepentingan umum. Lingkungan dan sistem yang cenderung hedonis, materialistis yang telah menyeret sebagian masyarakat pada sifat egois dan arogan. Jadi dampak nyata yang ada di sekitar kita adalah ganasnya KKN, kebebasan seksual, penindasan baik fisik maupun psikis dalam perilaku anarkisme massa dan beragam perilaku negatif yang ironisnya disikapi oleh masyarakat secara permisif. Pesimisme masyarakat terhadap fenomena krisis karakter yang merambah pada penyakit moral merupakan keprihatinan yang massal yang hanya mampu dijawab oleh elemen dasar pembangunan suatu bangsa melalui peran pendidikan. Walaupun pada tataran realita ada menunjukkan kegagalan sebuah sistem pendidikan untuk membangun nilai-nilai dasar bagi karakter suatu bangsa, namun bukan suatu keterlambatan untuk mengevaluasi dan merekonstruksi pendekatan apa yang menjadi prioritas utama dalam membangun karakter sebagai fondasi utama bagi kehidupan generasi bangsa. Jadi di satu sisi menurut Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan bahwa pengembangan kurikulum 2013 merupakan sesuatu untuk membangun pendidikan karakter pada anak-anak bangsa, di mana kurikulum 2013 lebih menekankan pada pengembangan karakter di samping keterampilan maupun kemampuan kognitif. Orientasi yang mendasar ini dari implementasi kurikulum 2013 adalah menitikberatkan pada kemampuan anak dalam menghormati kembali norma-norma yang menjadi budaya bangsa, diantaranya pembangunan karakter, jujur, disiplin, dan bertanggung jawab. Implementasi kurikulum 2013 di sekolah memiliki nilai sikap yang sangat bermanfaat untuk membentuk manusia Indonesia seutuhnya. Karena di dalam kurikulum itu mengandung beberapa sikap utama manusia. Nah, dalam pendidikan karakter memiliki 3 komponen yang penting, yaitu moral knowing, moral feeling, dan moral action. Jadi moral knowing ini yaitu tentang pengetahuan moral bagi anak bangsa. Contohnya bagaimana cara kita beretika kepada orang yang lebih tua, bagaimana cara kita menghormati orang lebih tua, dan sebagainya. Kemudian moral feeling. Nah, moral feeling ini kaitannya dengan insting atau perasaan. Nah, misalkan ketika kita berada di suatu tempat umum, kita melihat ada orang tua yang renta, lalu kita mempersilahkan duduk. Itu namanya moral feeling. Jadi ada insting moral yang mendorong seseorang itu untuk berbuat baik atau sewajarnya. Nah, kemudian ada namanya moral action. Moral action ini yaitu tindakan nyata. Misalkan tadi seperti memberikan tempat duduk, artinya moral action ini ketika individu itu mengalah tanpa disuruh. Artinya actionnya ini dia dinaungi oleh kesadaran dirinya sendiri, jadi tanpa disuruh oleh orang lain untuk melakukan suatu tindakan. Nah, itu namanya moral action atau behavior. Ketiga komponen dasar ini merupakan suatu kesatuan kontinu dalam perkembangan moral anak maupun remaja. Dengan demikian, mempelajari perkembangan moral anak dapat bermanfaat sebagai dasar pengetahuan untuk melaksanakan pendidikan karakter.
Ya, dan lalu berpijak pada keyakinan bahwa moral sangat berkontribusi dalam proses pendidikan karakter. Ya, oleh karena itu pendidik mengadopsi tahap-tahap perkembangan moral individu menurut Kolbeck ya. Jadi menurut Kolbeck, tahap perkembangan moral pada individu merupakan pembentukan kode moral. Artinya suatu konsep pengetahuan moral individu dalam menyikapi perubahan sosial secara konsisten. Contoh, individu yang berlatar belakangan sosioekonomi, agama, ras yang berbeda mempunyai kode yang berbeda tentang perilaku yang benar dan salah. Seperti perilaku menyontek saat ujian yang dianggap salah oleh kawan-kawannya. Namun di sisi lain, ya, orang tua individu tersebut membenarkan perilaku nyontek itu untuk memperoleh nilai yang bagus. Ya. Nah, di sini ada hasil temuan Kolbeck ya. Yang pertama itu tahap pra-konvensional, yaitu individu sering berperilaku baik dan tanggap terhadap label-label budaya mengenai baik dan buruk. Namun ia menafsirkan semua label ini dari segi fisiknya. Ya, yang contohnya misalkan hukuman, ganjaran, serta kebaikan yang lain. Ya, atau dari segi kekuatan fisik mereka yang mengadakan peraturan dan menyebut label tentang yang baik dan buruk. Ya, terjadi pada anak usia 4 sampai dengan 10 tahun. Contoh sikap patuh pada peraturan. Nah, ini biasanya anak usia 4 sampai 10 tahun ini manu-manu wae lah gitu. Ya, terhadap peraturan dan dia takut akan dihukum. Kemudian tahap konvensional yaitu individu ya hanya menuruti harapan keluarga, kelompok ataupun bangsa yang dipandangnya sebagai hal yang bernilai dalam dirinya tanpa menyesuaikan diri dengan tatanan sosialnya. Ya, tetapi juga ya mempertahankan, mendukung dan membenarkan tatanan sosial itu terjadi. Ya, itu terjadi pada anak usia 10 sampai 13 tahun. Contoh, ya sikap memelihara kebersihan lingkungan. Ya. Kemudian tahap selanjutnya itu tahap pasca konvensional, yaitu di mana individu memiliki kemandirian, otonom dan prinsip-prinsip rasional dalam menghadapi masalah sosial yang berada di lingkungannya. Contoh, sikap individu menolak ajakan kawan-kawannya untuk berfoya-foya atau istilahnya clubbing. Ya, jadi individu itu saat remaja ini lebih senang dia clubbing atau klub malam. Ya, di mana clubbing ini sebagai tren ya, sebagai tren bagi masa remaja, di mana clubbing ini dapat istilahnya memperoleh ya teman baru, link baru dan sebagainya. Kemudian selain itu juga dianggap sebagai penghibur ya, penghibur dari ataupun pemecah masalah ya dari masalah yang dihadapi oleh remaja itu sendiri. Oke, sekian dari saya. Terima kasih ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.